Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah kimia analisa untuk topik titrasi redoks, yaitu metode permanganometri. Oke, jadi titrasi redoks itu merupakan reaksi yang berdasarkan prinsip dari reaksi redoks, di mana reaksi redoks tentunya ada reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Nah, untuk reaksi reduksi sendiri, yaitu cirinya terjadi penambahan atom hidrogen, kemudian terjadi pengurangan atom oksigen, kemudian terjadi penurunan muatan positif, misalkan dari 2 plus menjadi netral, kemudian terjadi penurunan bilangan oksidasi, kemudian terjadi penambahan elektron. Sedangkan untuk reaksi oksidasi, cirinya yaitu terjadi pengurangan atom hidrogen, penambahan oksigen, kemudian terjadi peningkatan muatan positif, terjadi peningkatan bilangan oksidasi, kemudian terjadi pengurangan elektron. Atau jadi reaksi oksidasi dan reduksi ini terjadi secara bersamaan. Jadi, suatu spesimen yang bertindak sebagai oksidator itu adalah zat pengoksidasi dan dia mengalami reduksi atau direduksi. Kemudian untuk reduktor, dia adalah zat pereduksi, dia sendiri mengalami oksidasi atau dioksidasi. Nah, contohnya misalkan ada ion Ce4 plus dan Fe2 plus. Apabila bereaksi, dia akan menghasilkan Ce3 plus dan Fe3 plus. Di mana Ce4 plus ini bertindak sebagai oksidator, Fe2 plus ini bertindak sebagai reduktor. Sementara Ce yang 3 plus, dia bertindak sebagai reduktor, kemudian Fe2 plus bertindak sebagai oksidator. Berikut ini adalah beberapa contoh oksidator dan reduktor. Misalkan oksidator itu contohnya ada KMNO4, KiO3, KBRO3, I2, Br2, dan sebagainya. Kemudian yang bertindak sebagai reduktor itu ada ion Fe2+, ada ion Ce3+, ada I-, ada Br-, dan sebagainya. Oke, jadi di titrasi redox itu ada beberapa, ada reaksi redox permanganometri, metode permanganometri, kemudian ada iodometri, ada iodimetri, kemudian ada bichromatometri, ada serimetri, dan nitritrometri, dan sebagainya. Nah, untuk pada topik pembahasan kali ini yaitu reaksi titrasi redox untuk permanganometri. Oke, permanganometri adalah reaksi titrasi redoks, yaitu menggunakan larutan KMNO4 sebagai titran atau titer. Titran atau titer ini biasanya yang dimasukkan ke dalam buret. Kemudian kalium permanganat ini dipilih karena dia bersifat sebagai oksidator kuat, ketika dia mengalami reduksi atau mengoksidasi senyawa yang akan dianalisis. Kemudian mudah ditemukan, harganya relatif murah, kemudian tidak memerlukan indikator. Kemudian berwarna ungu sehingga mudah untuk diamati terjadinya pada titik akhir titrasi. Kemudian dapat teroksidasi oleh cahaya, jadi harus dalam kondisi buratnya yang khusus. Kemudian KMNO4 ini dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya dipakai sebagai antibakteri. Nah, untuk KMNO4 sendiri, di dalamnya ada senyawa logam mangan, di mana logam mangan ini memiliki bilangan oksidasi mulai dari 2 plus, 3 plus, 4 plus, 6 plus, ataupun 7 plus. Nah, untuk mangan dalam KMNO4, untuk KMNO4 sendiri mengalami reduksi. Nah, reaksinya umum yang terjadi dari MnO4-, dari KMNO4 tentunya kalau KMNO4 terreduksi menjadi K+ dan MnO4-, di mana MnO4- ini akan mengalami reduksi menjadi Mn2+. Tentunya kalau kita identifikasi MnO4, Mn dalam MnO4 ini memiliki bilangan oksidasi +7, di mana +7 ini diperoleh dari muatan M4 ini adalah -1, keseluruhan adalah -1.
Nah, ketika ini di sebelah ruas sebelah kanan adalah min 1, kemudian oksigen adalah min 2 kali 4 adalah min 8, tentunya untuk menghasilkan min 1, di sebelah kiri harusnya adalah M. N-nya adalah 7 plus. Jadi terjadi reaksi reduksi Mn7 plus menjadi Mn2 plus. Nah, di mana reaksi ini memerlukan pemanasan dan katalis. Nah, umumnya katalis yang digunakan adalah katalis asam, yaitu asam sulfat. Penggunaan metode permanganometri. Nah, umumnya penggunaan metode permanganometri ini adalah digunakan untuk penetapan kadar mineral besi, misalnya, yaitu dengan cara melarutkan mineral pada HCl, kemudian dititrasi dengan KMnO4, di mana reaksinya adalah persamaan reaksi redoks, di mana Fe2+ diubah menjadi Fe3+, kemudian Mn yang sebelah kiri, Mn7+ berubah menjadi Mn2+. Nah, penetapan kadar kemudian dipakai untuk penetapan kadar hidrogen peroksida, di mana prinsipnya ada sama reaksi redoks, di mana penggunaan KMnO4 sebagai yang mengalami reduksi. Kemudian hidrogen peroksidasinya yang mengalami oksidasi, di mana penggunaan hidrogen peroksida umumnya dalam kehidupan sehari-hari ini sebagai obat tetes telinga dan konsentrasinya sangat kecil, yaitu sekitar 3%. Kemudian untuk proses tahapannya, ketika kita titrasi, tahapan yang pertama yaitu melalui proses standarisasi larutan permanganat, seperti pada pertemuan sebelumnya mengenai titrasi alkali atau asimetri. Tentunya untuk larutan standarnya, standar sekundernya harus dititrasi dengan standar primer atau distandarisasi dengan larutan standar primer, di mana kalium permanganat ini bukan larutan standar primer karena sukar mendapatkan yang murni. Selain itu sifatnya mudah terurai oleh cahaya, suhu tinggi, asam atau basa ataupun zat organik, di mana larutan permanganat ini dapat distandarisasi dengan larutan standar primer. Jadi larutan permanganat atau kalium permanganat ini adalah larutan standar sekunder, makanya harus distandarisasi dengan larutan standar primer. Nah, standar primernya ini bisa berupa asam oksalat, kemudian arsen 3 oksida. Nah, kebetulan arsen 3 oksida ini karena beracun, bersifat toksik, umumnya sering dihindari untuk penggunaannya. Nah, untuk standarisasi KMnO4 dengan asam oksalat atau H2C2O4, di mana kalium permanganat ini mengalami reduksi dari Mn7+ menjadi Mn2+, sementara asam oksalatnya mengalami oksidasi atau melepaskan 2 elektron, sementara kalau KMnO4 tadi menangkap 5 elektron, sehingga untuk memperoleh keseimbangan yang bagian atas yang mengalami reduksi dikalikan 2, yang mengalami oksidasi dikalikan 5, sehingga jumlah elektronnya dapat berimbang dan muatan di sebelah kiri dan sebelah kanan bisa setara. Nah, langkah pertama tentunya adalah pembuatan reagen. Nah, pembuatan reagen baku primer tadi yang larutan baku sekundernya adalah KMnO4 atau kalium permanganat, dia perlu distandarisasi dengan larutan baku primer yaitu asam oksalat. Misalkan ini contohnya pembuatan larutan baku primer asam oksalat 0,05 N, konsentrasinya 0,5 N sebanyak 1 liter dari padatan serbuk asam oksalat, di mana diketahui bahwa asam oksalat ini memiliki berat molekul yaitu 126,07 gram per mol. Nah, untuk asam oksalat sendiri rumusnya seperti ini. Bila dia terionisasi, dia akan melepaskan 2H+, sehingga valensinya dari asam oksalat adalah 2. Kemudian berat molekulnya adalah 126,07 gram per mol, kemudian konsentrasi yang diinginkan atau yang kita inginkan adalah 0,05 N, sejumlah 1 liter atau 1000 mili. Nah, untuk perhitungannya, seperti yang rumus yang digunakan sebelumnya sama, yaitu di mana untuk menghitung berapa banyak sih asam oksalat yang akan ditimbang, yaitu menggunakan rumus gram dari asam oksalat sama dengan volume dalam bentuk mili yang ini diinginkan dibagi 1000 mili dikali konsentrasinya yang diinginkan yaitu 0,05, kemudian berat molekulnya 126,07 dibagi valensinya adalah 2.
sehingga diperoleh berat yang ditimbang adalah 3,152 gram. Nah, apabila kita kesulitan untuk menimbang sebanyak 3,152 gram karena keterbatasan neraca analitiknya 2 angka di belakang koma misalnya, maka kita bisa menimbang dengan tepat, yaitu dengan cara membulatkannya, yaitu 3,2 gram. Sehingga konsentrasinya tentunya ikut berubah, tidak lagi menjadi 0,05, tetapi menjadi 0,058. Jadi berat asam oksal yang ditimbang adalah 3,2 gram, dimasukkan dulu ke dalam beker gelas, dilarutkan, jangan sampai volumenya 1 liter, dilarutkan terlebih dahulu, kemudian kalau sudah larut, dimasukkan ke dalam labu ukur yang ukuran 1 liter. Nah, labu ukurnya asam oksal yang sudah dilarutkan di dalam beker tadi, dituangkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas dari labu ukurnya yang 1 liter, sehingga kita peroleh larutan asam oksalat 0,0508 N dengan volume 1 liter atau 1000 mili. Kemudian setelah kita peroleh larutan asam oksalat atau baku primer, selanjutnya kita membuat larutan baku sekunder KM04. Misalkan kita membutuhkan KM04-nya 0,1 N sebanyak 2 liter dari padatan KM04, di mana kalian bisa mencari referensinya untuk KM04 ini. Berat molekulnya itu adalah 158,0,3 gram. Di mana seperti yang saya sampaikan tadi, untuk KMNO4 dia mengalami reaksi reduksi, di mana KMNO4 tadi mengalami dosisiasi menjadi K+ dan ion MnO4-. Nah, ion MnO4 ini mengalami reduksi dengan menangkap 5 elektron menjadi Mn2+. Nah, sehingga karena dia menangkap 5 elektron, maka valensi dari KMNO4 adalah 5. Kemudian berat KMNO4 adalah 158,03 gram per mol. Kemudian konsentrasi yang diinginkan dari KMNO4 atau yang ingin kita buat yaitu 0,1 N. Kemudian volumenya adalah 2 liter atau 2000 mili. Nah, perhitungannya seperti yang tadi, sehingga berat KMNO4 yang ditimbang adalah dari perhitungan volume yang diinginkan adalah 2000 mili atau 2 liter dibagi 1000 mili, dikalikan konsentrasi yang diinginkan adalah 0,1, kemudian berat molekulnya adalah 158,03, dibagi 5, ketemunya adalah 6,3212 gram. Jadi berat KMNO4 yang ditimbang adalah 6,3 gram dilarutkan sampai volumenya 2 liter dalam labu ukur. Nah, berikutnya mengenai contoh aplikasi titrasi redox, yaitu metode permanganometri. Misalkan ini contoh nomor 1, suatu sampel FeSO4 atau besi sulfat, di mana berat molekulnya adalah kita cari di referensi, yaitu sekitar 278,0,2 gram per mol. Ditentukan kadarnya dengan cara titrasi menggunakan larutan KMNO4 0,1 N. Nah, sebelum dilakukan titrasi, penetapan kadar ini seperti aturan wajib, yaitu terlebih dahulu dilakukan titrasi standarisasi KMNO4 dengan larutan baku primer, yaitu asam oksalat 0,058 N, di mana volumenya yang dipakai, yang kita ukur di Erlenmeyer yang kita akan titrasi, yaitu 10 mili untuk masing-masing titrasi. Kita ulang repetisi sebanyak 3 kali. Kemudian titrasi dilakukan dengan menambahkan asam sulfat 2N 10 mili sebagai katalis disertai pemanasan. Nah, untuk konsentrasi dan 10 mili konsentrasi 2N dan 10 mili ini sebagai katalis, ini biasanya sudah diketahui dengan pasti. Jadi untuk perhitungan kita tidak akan melibatkan dari konsentrasi asam sulfat ataupun volume dari asam sulfat. Ini karena dia membantu untuk proses reaksi redoxnya.
Kemudian hasil titrasi standarisasi diperoleh data, ternyata volume KMNO4 untuk standarisasi KMNO4 dengan asam oksalat, ini volume KMNO4 yang titrasi pertama ketemu 5 mili, yang kedua 4,9 mili, kemudian yang ketiga 5,05 mili. Kemudian setelah standarisasi kita lakukan penetapan kadar, di mana volume sampelnya dari FeSO4 ini adalah 10 mili, kemudian kita titrasi dengan KMNO4, ternyata volume KMNO4 yang dibutuhkan yaitu titrasi pertama adalah 2 mili, kemudian kedua adalah 1,95 mili, yang ketiga adalah 2,05 mili. Kemudian kita hitung berapa sih kadar FeSO4 dalam persen berat per volume. Oke, jadi kita identifikasi dulu yang diketahui tadi adalah sampelnya FeSO4, di mana berat molekulnya kita cari di referensi, yaitu 278,02 gram per mol. Kemudian baku primernya adalah asam oksalat atau H2C2O4, konsentrasinya 0,058 N. Baku sekundernya adalah KMNO4, konsentrasinya 0,1, tapi kita pastikan dengan standarisasi dengan asam oksalat. Kemudian volume sampel dan baku primernya yang dipakai adalah 10 mili. Ingat, KMNO4 adalah oksidator, mengalami reduksi, jadi sampel FeSO4-nya yang mengalami oksidasi. Ya, jadi FeSO4 ini mengalami oksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+. Maka dari itu, karena dia mendapatkan satu elektron, valensinya adalah 1. Nah, ini berikutnya dari data hasil percobaan untuk standarisasi KMNO4 dengan asam oksalat, kita peroleh volume rata-rata dari KMNO4 adalah 5 mili. Kemudian ketika penetapan kadar FeSO4, volume rata-rata KMNO4 yang dibutuhkan adalah 2 mili. Nah, untuk perhitungannya, kita tentunya perhitungan untuk standarisasi KMNO4, artinya untuk mencari konsentrasi yang tepat dari KMNO4. Nah, kita gunakan rumus, yaitu volume kali konsentrasi KMNO4 sama dengan volume kali konsentrasi dari asam oksalat. Tadi volume dan konsentrasinya, volumenya KMNO4 adalah untuk standarisasi adalah 5 mili, kemudian konsentrasi KMNO4 yang dicari, volumenya dari asam oksalat adalah 10 mili, volumenya baku primernya 10 mili, kemudian konsentrasinya dari asam oksalat adalah konsentrasi asam oksalat 0,0508 N. Sehingga apabila kita hitung, konsentrasi KMNO4-nya adalah 0,1016 N. Nah, ini yang dipakai, konsentrasi KMNO4-nya adalah konsentrasi yang 0,1016 N ini yang dipakai untuk penetapan kadar. Tadi untuk penetapan kadar, berikutnya untuk penetapan kadar yaitu volume kali konsentrasi sampel FeSO4 sama dengan volume kali konsentrasi KMNO4. Di mana volume sampelnya adalah 10 mili, konsentrasi sampelnya FeSO4 yang dicari, volumenya dari KMNO4 tadi berapa untuk standarisasi, penetapan kadar yaitu 2 mili, kemudian konsentrasi KMNO4-nya adalah yang di atas 0,106 N, sehingga konsentrasi dari sampel FeSO4 adalah 0,0203 N. Sehingga untuk perhitungan persen kadar BPV yaitu sama dengan N sampel dibagi konsentrasi sampel dibagi volume sampel dikalikan berat molekulnya dibagi valensinya, sehingga perhitungan persen kadarnya ketemu 0,56% BPV, berat per volume. Oke, ini contoh kedua. Misalkan saya punya sampel mengandung natrium oksalat Na2C2O4, di mana berat molekulnya adalah 134, kemudian ditentukan kadarnya dengan cara titrasi menggunakan larutan KMNO4 0,1 N. Tentunya KMNO4 0,1 N ini harus distandarisasi dulu dengan larutan baku primer asam oksalat 0,05 0,0508 N dengan volume 10 mili untuk masing-masing titrasi. Kemudian titrasi dilakukan dengan menambahkan H2SO4 sebagai katalis disertai pemanasan. Kemudian hasil titrasi distandarisasi diperoleh volume KMNO4 yaitu 5,505, 5,10 mili. Selanjutnya dilakukan titrasi penetapan kadar dengan volume sampelnya adalah 10 mili. Hasil titrasi penetapan kadar diperoleh data volume yaitu KMNO4
6 mili, 5,95 mili, kemudian 6,05 mili. Kemudian hitung kadar dari natrium oksalatnya dalam bentuk persen B per V. Nah, tadi yang diketahui adalah sampel natrium oksalat, berat molekulnya adalah 134, kemudian baku primernya adalah asam oksalat, konsentrasinya adalah 0,0508 N, kemudian baku sekundernya adalah KMN4 0,1 N, kita pastikan dengan standarisasi menggunakan asam oksalat, kemudian volume sampel dan baku primernya adalah 10 mili masing-masing. Ingat, KMN4 adalah oksidator, dia mengalami reduksi. Sementara sampelnya natrium oksalat, dia mengalami oksidasi. Nah, untuk valensi dari asam oksalat ada dua, karena melibatkan dua elektron. Data hasil percobaan untuk standarisasi KMN4 dengan asam oksalat, volume rata-ratanya adalah 5,05 mili. Kemudian untuk penetapan kadar natrium oksalat, volume rata-ratanya dari KMN4 adalah 6 mili. Untuk perhitungannya, yaitu standarisasi KMN4 dengan asam oksalat, volumenya dari volume dari KMN4 tadi untuk standarisasi adalah 5,05 mili, konsentrasi KMN4-nya yang dicari, volume dari asam oksalat untuk standarisasi adalah 10 mili, kemudian konsentrasinya dari asam oksalat adalah 0,0508, sehingga konsentrasi KMN4 setelah melakukan perhitungan ketemu 0,1006 N. Kemudian penetapan kadar dari natrium oksalat. Jadi dibedakan ya, yang tadi untuk standarisasi KMN4 yaitu menggunakan asam oksalat, sementara yang ditetapkan kadarnya adalah natrium oksalat. Begitu. Nah, untuk perhitungannya, yaitu volume kali konsentrasi sampelnya adalah natrium oksalat sama dengan volume kali konsentrasi KMN4. Volumenya dari sampel tadi adalah 10 mili, konsentrasinya yang dicari, konsentrasi dari natrium oksalatnya yang dicari, kemudian volume KMN4 hasil titrasi natrium oksalat tadi adalah 6 mili. Jadi sama dengan 6 mili, konsentrasi KMN4 yang dipakai adalah yang di atas ini, 0,1006 N. Sehingga konsentrasi sampel setelah melakukan perhitungan ketemu 0,0805 N. Kemudian dihitung perhitungan persen kadar, N sampel dibagi volume sampel kali berat molekulnya dibagi valensinya. Ketemu persen kadar berat per volumenya yaitu 0,05%. Gitu. Untuk selanjutnya soal yang ketiga yaitu contoh persen B per B. Saya minta Anda untuk mengerjakan soal ini, kemudian nanti silakan kumpulkan di grup Telegram kita. Oke, untuk kuliah hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.